Selamat datang di podcast Orang Kita. Kali ini kita akan berbincang khusus dengan tamu khusus podcast Orang Kita, His Excellency Dr. Aloysius Lelemaja, Duta Besar Republik Indonesia untuk Chile 2010 hingga 2014. Berkarir sebagai diplomat dalam rentang waktu 32 tahun. Panjang sekali dan mengharumkan nama kita, nama Nusa Bunga sebagai satu-satunya duta besar yang kita miliki per hari ini. Tentu saja kita berharap dan mendoakan di tahun-tahun mendatang masih ada putra-putri Flores, putra-putri Nusa Tenggara Timur yang akan mengikuti jejaknya menjadi duta besar. Kita ikuti percakapan untuk podcast Orang Kita. Selamat malam, Bapak Duta Besar. Selamat malam. Duh, senang sekali Bapak. Sudah janji beberapa kali, ada sedikit halangan. Sekarang akhirnya Bapak hadir di studio. Kami sangat terhormat sekali Bapak bisa berkenan, Bapak. Saya juga senang sekali bisa diberi kesempatan mengikuti atau berbicara di sini untuk bagi pengalaman lah. Baik Bapak, Pak His Excellency Dr. Aloysius Lelemaja, putra Mataloko. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di SD di Were, kemudian SMP di Seminari Santo Yohanes Bergmans Mataloko, tentu saja satu alma mater dengan seluruh tim pendukung podcast Orang Kita. Kemudian SMA di Seminari Mataloko dan sempat 1 tahun di Seminari Santo Pius Kisol. Kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Atmajaya Jakarta sembari menjadi pegawai bank, dan kemudian pada akhirnya beliau bergabung menjadi tim di Departemen Luar Negeri. Bagaimana ceritanya Bapak? Bapak kemudian bergabung menjadi PNS di Kemlu, Bapak? Ceritanya memang cukup panjang. Setelah saya datang dari Flores 1973 akhir, itu tidak langsung menjadi pegawai negeri karena waktu itu belum ada pemikiran sama sekali untuk jadi pegawai negeri, jadi hanya mau mencari kerja untuk melanjutkan studi di Jakarta. Dan tidak mudah juga mencari pekerjaan di Jakarta. Tapi setelah kesana kemari beberapa bulan, akhirnya pada bulan Mei 1974, saya diterima di The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, atau yang lebih dikenal HSBC. Dan ya itu berkat rahmat Tuhan juga, karena ya kita sudah tidak punya apa-apa, ya tinggal berdoa saja gitu. Dan yang saya sangat gembira dan langsung teken kontrak itu ketika disodorkan kontrak, saya melihat gajinya 28.000 3 bulan pertama, lalu akan naik 30.000 setelah 3 bulan. Nah, saya kan bandingkan dengan gaji ketika waktu masih di Nusa Indah. Sebelum ke Jakarta, saya kerja dulu di Nusa Indah, kumpul modal dulu 100.000, datang ke Jakarta gitu. Kan bedanya jauh sekali, hampir 10 kali lipat, ya sudah saya langsung tanda tangan gitu. Jadi beruntung saya juga punya pengalaman kerja di Nusa Indah itu, dan juga bekal dari seminari dalam bahasa Inggris. Di Nusa Indah itu kita harus menyiapkan naskah untuk dicetak dan sebagainya, sehingga tiap hari itu harus mengetik. Dan ketika dites di Hong Kong Bank itu salah satunya itu untuk mengetik.
dalam tempo yang singkat bisa saya selesaikan, dan manajernya mengatakan ya it's not bad. It's not bad. Bukannya bagus tapi not bad. Tapi ada banyak yang di interview sehingga saya disuruh tunggu bulan berikutnya. Kalau dipanggil pada awal bulan berarti saya diterima. Dan baru pada tanggal 2 aja itu saya terima suratnya itu, jadi lega juga, stres yang pada waktu itu kita sudah pokoknya naik bus itu sudah numpang saja tuh dari Atmajaya kembali ke Keramat tiap hari itu tidak ada lagi bayar bus karena tidak ada duit memang. Duit bawa 150 untuk bayar uang kuliah setahun. Nah 50 ini sudah tinggal 5.000 gitu. Ujung-ujungnya sudah dapat kerja, jadi akhirnya selama kuliah bisa dibiayai sendiri dengan itu kerja. Setelah tamat dapat atau lihat baca di koran dulu ada Sinar Harapan. Iklan kecil sekali. Koran sore itu? Pagi. Dicari pemuda-pemudi yang baru selesai tamat dari universitas, segala jurusan. Nah ini segala jurusan. Tahun berikutnya tidak lagi segala jurusan, sehingga ada teman kita yang dari Atmajaya itu nggak bisa lagi untuk diplomat, hanya bisa untuk keuangan karena manajemen waktu itu. Jadi kita Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di Atmajaya itu jurusan General and Personnel Management. Nah, akhirnya setelah saya baca itu iklan kecil itu, saya iseng-iseng tanya ke Kementerian Bagian Kepegawaiannya. Karena umur saya di Kemlu itu ada batasan umur 28 tahun maksimal. Sedangkan saya pada tahun 1981 itu 1 Januari sudah 28 tahun 10 bulan. Wow. Sehingga saya harus tanya dulu. Saya Februari ini 29 tahun masih bisa ikut tes nggak? Oh masih bisa. Ya udah saya ikut iseng-iseng aja tanpa persiapan. Lulus. Tapi rahmat Tuhan. Iya. Tapi bingung juga karena di pegawai negeri itu waktu baru masuk itu 40.000. Sedangkan di bank itu saya sudah hampir 700.000. Aduh, berkali-kali. Iya, makanya ada teman yang bilang, kau ini gila apa ya mau pindah. Tapi karena itu tadi, setelah konsultasi dengan banyak pihak, termasuk Dr. Siregar yang langganan saya, Pak Siregar bilang, lu kan masih muda, pindah saja, nanti kalau nggak cocok di situ bisa balik lagi ke swasta. Swasta kan nggak ada batas umur. Saya pikir-pikir ya benar juga, apalagi dia tambahkan, yuk kenal nggak Pak Ben Boy? Saya bilang saya kenal. Nah itu senior kami di UI. Istrinya kami sama-sama. Siapa sangka dia bisa jadi gubernur NTT. Siapa tahu Anda ada nasib baik begitu. Dan ternyata nasib baiknya jadi duta besar. Ini pencapaian yang membanggakan masyarakat Flores, Bapak. Setelah itu masuk jadi pegawai Deplu. Penempatan pertama di Jakarta, Bapak. Ya, pertama jadi di Deplu itu kan setelah kita lulus tes dari semua universitas kan banyak macam-macam. Nah, Deplu itu ada kebijakan, mudah-mudahan sekarang masih dilakukan, yaitu mengambil dari universitas seluruh Indonesia. Jadi ada dari Makassar, dari Maluku, dari Manado, dari pokoknya seluruh Indonesia lah, dicari yang kira-kira bagus, dites dulu, baru
tes lagi ke Jakarta. Nah, setelah lulus kita diwajibkan ikut pendidikan lagi 1 tahun. Jadi untuk penyamaan visi, terus ada yang belum mendapat misalnya hubungan internasional, hukum internasional dan sebagainya, perlindungan ketenaga kerjaan, konsuler, HAM. Jadi itu semua 1 tahun itu kita di Pusdiklat, juga ditambah bahasa Prancis juga sebagai samping bahasa Inggris ya. Setelah 1 tahun biasanya magang di dalam negeri 2 atau 3 tahun baru penempatan keluar. Tetapi saya setelah pendidikan tiba-tiba kebetulan teman saya bilang, Anda kan dulu kan mau mendapat atau mencari pendidikan lagi di Jerman. Nah, harus masuk di bagian kepegawaian, bagian pengembangan. Akhirnya saya minta ke kepegawaian supaya saya ke bagian itu. Untungnya ada yang mau ke luar negeri sehingga kosong. Akhirnya saya ke situ. Saya baru duduk belum seminggu, tiba-tiba dapat tawaran dari kedutaan Jerman. Untuk S2? Iya, kayak pucuk dicinta ulang tiba gitu. Persyaratannya salah satu sertifikat bahasa Jerman dari Goethe Institut. Bapak sudah ambil? Sudah ambil waktu saya masih kerja di Hong Kong Bank, karena saya memang sudah nekat mau ke Jerman, mau minta izin dari perusahaan itu 2 tahun saya mau ke Jerman. Sehingga saya ambil kursus. Nah, akhirnya memenuhi persyaratan untuk ini. Kita ada 4 orang dari Indonesia, ini akhirnya dapat beasiswa semua ke Jerman. Ada yang dari Korea, dari Filipina, dari Pakistan ke Jerman itu untuk S2. Apalagi Bapak modalnya sudah ada dari seminari Pater Engels mengajar bahasa Jerman. Ya, itu juga membantu sekali. Membantu. Lalu S2 di sana? S2 di sana. Ngambil politik, Bapak? Kalau bahasa Jermannya Verwaltungswissenschaften, itu Public Administration. Ya, tapi lebih banyak kalau di Jerman tuh landasannya karena mereka tuh selalu sangat berpegang teguh pada hukum. Jadi semua tuh, ya, tapi memang akhirnya sangat teratur gitu. Dan yang studi hukum itu sangat diprioritaskan. Mereka mendapat keistimewaan itu kalau jadi pegawai negeri itu sudah langsung golongan 4. Ya, yang hukum? Yang hukum. Luar biasa. Kalau sarjana biasa nih golongan 3. Kecuali dia ambil lagi masternya di bidang hukum. Universitas ini yang saya studi itu, Verwaltungs itu. Nah, itu dia bisa disamakan dengan itu. Jadi orang-orang spesial ya, orang anak hukum tuh. Wah, sudah setelah dia S1 lah gitu. Jadi dia harus tambah lagi spesialisasi itu hampir 3 tahun. Itu sudah digaji seperti pegawai negerinya Jerman. Iya, luar biasa tuh memang. Tapi satu semester tuh harus bikin paper sampai 16. Waduh. Dan di presentasikan. Wow. Bapak 1,5 tahun di situ S2-nya? 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu langsung kembali ke Jakarta apa langsung penempatan Bonn? Kembali dulu, terus penempatan di Bonn. Baru ketika saya sebetulnya Jerman tuh nggak mau kasih beasiswa S3 karena mereka punya program tuh hanya untuk S2. Nah, pada waktu saya di Bonn, saya ini lagi lobby dengan Kementerian Kerjasama Ekonomi itu berkali-kali saya kita usahakan dengan segala macam cara, kalau ada acara kita ngundang. Ada teknik ya? Iya. Akhirnya dapat Akhirnya diminta harus ada profesor yang menjadi promotor ya, rekomendasi. Wah, saya langsung cepat-cepat datang lagi ke universitas, ketemu dengan profesor itu,
langsung setuju saya. Waduh, ini senang juga. Tapi setelah itu, saya kan maunya profesor lain yang saya sudah kenal dulu waktu S2 itu, saya pinginnya profesor itu si Dento. Menjadi promotornya. Promotor. Tahu-tahu ini namanya Pichas. Dia langsung, karena dia menangani orang asing itu, jurusan orang asing. Dia langsung ini, oke, saya sudah senang. Wah, tahu-tahunya dalam proses itu penulisan tesis itu, pokoknya dia prinsipnya Anda lakukan semua, hasilnya kasih saya nilai. Nah, profesor yang lain ini kan bab per bab itu jadi lebih enak. Ya jungkir balik, dikasih waktu 2,5 tahun, disetujui 2,5 tahun. Untuk dokter 2,5 tahun? Nggak bisa, karena memang profesornya ini juga sibuk sekali. Saya ya buat aja supaya selesai 2,5 tahun itu. Sempat penelitian di Kalimantan karena penulisannya tentang hutan tropis. Hutan tropis. Nah, setelah ini ya sudah saya serahkan, profesornya sibuk banget karena yang dia jadi promotor tuh banyak. Banyak yang dijadi promotornya. Sehingga, waduh, ada teman yang dari Ethiopia tuh sampai 5 tahun kali baru selesai. Saya masih untuk 3 tahun. 3 tahun. Tambah dengan S2-nya 2 tahun, jadi total Bapak 5 tahun. 5 tahun, ya. Wah, luar biasa. Nah, itu sementara Bapak sambil juga di Bonn itu, penempatan? Tidak. Saya coba waktu saya lagi penempatan di Bonn supaya sambil kerja, nggak mampu. Waktu terlalu waktu dan juga sibuk sana-sini dengan urusan kerjaan itu. Jadi saya bilang, wah nggak bisa, saya mesti pulang dulu, minta waktu khusus. Untungnya itu Pak Hasim Jalal ya. Hasim Jalal waktu itu. Duta besar. Duta besar. Bapaknya Dino Patijalal. Iya. Itu baik sekali. Saya dengan dia 1,5 tahun belajar banyak sekali. Saya kenal beliau. Iya. Saya pernah wawancara dulu beliau di Batam. Iya, ahli hukum laut. Hukum laut. Tuh. Dia waktu lihat ada ini dari Kedutaan Jerman Jakarta, dia bilang, Maja, lu mau ini studi lagi? Sepanjang biayanya ditanggung pemerintah Jerman, itu oke, you bikin kawat ke Jakarta gitu. Akhirnya dia dukung penuh gitu. Sudah, karena ditanggung Jerman, aman nih. Kemlunya di sini, oke. Tapi urus SK di Seknek itu, wah. Lama. Itu luar biasa juga. Jadi Bapak habis selesai S3, lalu penempatannya dari Bonn pindah ke mana tuh? Di Jakarta, dulu. Jakarta hampir berapa ya? Hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Saya memang sengaja saya bilang, saya sudah lama nih nggak penempatan, teman-teman saya sudah mau pulang penempatan kedua ya. Akhirnya saya langsung bilang, ya udah ini ada yang kosong, Budapest. Ya udahlah. Budapest tuh 4 tahun? 4 tahun, ya. Itu membidangi apa di Budapest, Bapak? Budapest, politik, penerangan, sosial budaya, dan protokol. Dan itu saya senang karena kita mengadakan upaya untuk mempromosikan Indonesia lewat budaya itu luar biasa. Bikin gamelan, sampai ada grup Sunda, grup Jawa. Karena peminat yang mau belajar ke Indonesia tuh banyak sekali dari Hongaria itu. Dan ada yang sampai menarinya tuh bagus. Saya kan awalnya kan ya kita orang Flores luar Jawa itu kan gamelan kan nggak terlalu kayak mengantuk dan sebagainya. Tapi pada waktu itu karena sering sekali harus membawahi atau mengontrol ini tim yang menampilkan itu, karena di Budapest tuh Hongaria umumnya tuh luar biasa fasilitas untuk menampilkan budaya itu.
Jadi kayak di kita tuh setiap kecamatan tuh punya gedung pertunjukan yang komplit sekali, apa audionya bagus, lighting, apa semua tempat duduknya yang luar biasa. Nah itu kita hampir tiap minggu itu keliling-keliling, sehingga akhirnya enak juga tuh gamelan. Awalnya ngantuk. Tapi pernah saya kepala sakit sekali gitu, harus ini. Dan saya akhirnya datang, ya nikmati. Hilang tuh kepala sakitnya. Memang bagus ini. Sambil minum dulu Bapak. Oke. Lalu Bapak dari Budapest, Bapak ke Perth? Ya, ke Jakarta dulu. Jakarta berapa tahun? Hampir 3 tahun ya. Itu saya di Jakarta itu menangani termasuk mengenai tim-tim Timur. Wah itu pertemuannya juga intensif sekali. Pas mereka mau pecah? Sudah pisah. 2001 sudah Timor Leste ya. Tapi banyak masalah itu termasuk tentang aset, tentang pengungsi, tentang perbatasan. Wah, dan pertemuan dengan antara Menlu RI dan waktu itu Pak Hasan Wirayuda sama Ramos Horta. Woi, sangat ini. Nah, waktu itu juga yang cukup akhirnya saya bisa berkenalan dengan Pak Marty yang kemudian jadi Menlu itu. Nah, itu karena urusan termasuk urusan Timor Leste. Kan orang demo sampai ke Deplu itu pergi ngamuk-ngamuk. Orang-orang dari Timor Leste, teman-teman kita. Teman-teman kita, ada yang ini, orang-orang kita yang asetnya masih sampai sekarang, mudah-mudahan sudah terpecahkan ya. Itu banyak tuh yang punya rumah, mobil, apa, tanah. Karena harus, ini kan pindah buat paksa itu, harus ditinggalkan. Itu tuh, wah kasihan juga. Lalu setelah ngurusin Timor Leste baru ke Perth. Ke Perth ya. Ke Perth 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun, lebih 3 tahun, 3 bulan. Masih sama bidang politik juga Bapak? Tidak, karena di sana kan Konsulat Jenderal ini kan menangani masalah-masalah tenaga kerja, ekonomi tenaga kerja, sosial budaya, juga ke ini tenaga kerja ini masalah perlindungan. Nelayan kita itu, bolak-balik itu ditangkap sama kepolisian sana. Kepolisian dimasukkan di tahanan sementara, tapi mereka menikmati karena enak gitu. Jadi kayak gimana ya? Walaupun ditahan tapi menikmati orang karena kita. Dikasih seragam terus ini. Tempat tahanan itu kayak boleh dibilang hotel atau hotel villa gitu ya. Iya. Ada kamar-kamar sendiri, tiap kamar ada TV-nya, ada tempat bermain, dan mereka dibolehkan atau diwajibkan kerja tapi dikasih gaji. Ya, itu kan gimana nggak ini? Bisa jadi tiap hari orang pergi biar ditangkap ya. Tapi akhirnya diperberat ini hukumannya itu sehingga supaya membuat jera gitu ya orang kita nih. Kita datang harus kunjungi mereka itu, tanya gimana. Ya. Itu kebanyakan dari orang-orang di Kupang dan sekitarnya. Kebanyakan ada dari Probolinggo, dari Banyuwangi, dari Makassar, Bajo itu tuh. Iya. Itu yang baik orang kita malah tidak banyak. Nggak ada yang itu dari situ. Dan mereka bilang begini. Kita kadang-kadang tuh kerjasama itu antara mereka tuh kumpulin duit berapa, beliin kapal, modalin mereka sendiri terus jalan ke suatu, itu kan banyak pulau-pulau kecil di dekat Australia Utara tuh. Itu teripangnya itu kalau di tempat kita katanya mesti jalan susah, sudah jarang. Kalau di situ tinggal diangkat dari tepi pantai. Ambil saja. Ambil. Nah kalau mujur lolos, kalau enggak ya udah itu tadi. Masuk lagi tadi. Masuk. Dan beberapa kali kita ketemu kalau di pesawat itu ketemu deh orang-orang yang
bolak-balik ditahan tuh. Karena nanti akan diterima oleh Departemen Sosial, terus dibiayain lagi kembali ke kampung halaman, buat lagi, datang lagi, bolak-balik begitu. Itu sangat sering tuh urusan perlindungan tenaga nelayan tadi. Itu 3 tahun lebih, 4 tahun Bapak ya di situ ya. 3 tahun lebih. Setelah Bapak kembali Jakarta, lalu 2010 Bapak jadi duta besar. Cerita Bapak pengalaman 4 tahun jadi duta besar. Apa hal yang tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama di Santiago, Bapak? Kalau di Santiago itu yang pertama tentu bahasa ya, karena bahasa Spanyol. Tapi ya kita bisa belajar karena bahasa Spanyol itu pada dasarnya itu rumpun Latin ya. Jadi ya konjugasi deklinasi itu ya masih ada ya, sudah masih ingat dikit-dikit lah. Saya suka protes dengan profesornya itu, oh ini kok begini? Dia bilang ya ini memang dari sononya begini. Lucu kadang-kadang itu. Nah, itu dan jarak yang jauh ya. Karena kalau dari Indonesia ke Chile itu, kalau lewat Eropa bisa 36 jam. Berarti dari sini Dubai, London, New York. Ya bisa lewat Dubai atau Frankfurt. Itu Frankfurt bisa langsung ke sana. Santiago. Ada yang ke Santiago atau lewat Brazil dulu baru ke bawah lagi. Atau lewat Australia itu yang lebih cepat. Jauh lebih kurang itu. Jadi bisa 14 jaman ya. Ini ke Australia. Ke Sydney-nya apa ke Sydney. Sekarang tuh ada yang langsung Sydney Santiago. non-stop. 12 jam atau 14 jam itu tambah dengan yang Jakarta Sydney itu. Nah itu lalu informasi mengenai Indonesia di Santiago terbatas. Sangat terbatas, sangat orang tuh masih belum terlalu kenal. Kita pergi satu kali ke rumah makan tuh, tanyakan yang waitressnya segala. Kamu tahu Indonesia nggak? Nggak tahu. Bali? Oh Bali tahu. Oh Bali more famous. Iya. Jadi kita kurang ajar, kita jelaskan lagi. Bali itu bagian kecil dari Indonesia. Indonesia itu besar. Oh gitu ya udah. Tapi karena itu kita coba upayakan untuk promosi Indonesia itu. Macam-macam cara kita pakai, kita bentuk tim kesenian di KBRI, lalu kita tampilkan ke kota-kota di Chile, dari utara sampai selatan ya, sesuai dengan anggaran yang ada, yang kita usulkan juga, kita tampilkan di situ. Sekaligus juga dengan upaya untuk menarik investasi atau impor ekspor dari mereka. Dan waktu itu sebetulnya dari Indofood itu sudah pergi riset segala, mau bangun pabrik di sana. Karena mie instan nih. Karena dari Chile itu bisa diekspor ke Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, ke Peru, ke Bolivia. Dan Chile itu kan ada dua tempat di mana ada kayak bonded warehouse, bukan bonded warehouse ya, yang bebas pajak gitu. Free zone ya. Itu di utara satu, di selatan satu. Dan yang banyak sekali ininya itu yang memakai fasilitas itu dari Cina, India, Pakistan, Korea, sama Jepang. Kita masih belajar. Sekarang mungkin sudah. Dulu tuh sulit sekali dapat ini
mie, bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia. Saya tuh bawa satu kontainer untuk promosi sana. Nah, itu jadi setiap kali kita kemana, kita pagi-pagi kita bikin nasi goreng, mie goreng, udah untuk masyarakat di situ ikutin pameran apa semua di mana. Dan yang saya lakukan juga itu kita bekerja sama dengan para pastor yang bertugas di sana. Cukup banyak pastor yang bertugas di Chile dan pastor SPD ya ada hampir sekarang bisa 20 orang. Oh, lumayan juga ya. Belum dari biara lain juga ada beberapa, tapi belum tidak sebanyak SPD. Itu mereka ada 2 sekolah yang sangat top SPD punya di Chile. Satu di Santiago, satu di selatan, Porto Varas namanya. Itu pendaftarnya harus 2 tahun sebelumnya. Sekolah paling favorit itu? Favorit, mahal, tapi tetap aja. Sehingga pemerintahan sosialis itu kan mau menggratiskan semua sekolah. Orang-orang kaya pada nggak mau. Tetap bayar ya? Mereka bilang, kami mendingan bayar dengan mutu yang bagus daripada gratis, tapi seadanya. Iya, itu. Dan luar biasa tuh. Di Chile itu. Dan itu tadi memang kita satunya itu, terus satunya lagi kita kerjasama dengan 5 atau 6 pemuda ya. Mereka membuat satu grup, terus datang ke Indonesia 1 tahun, mintanya 1 tahun. Setelah kita koordinasi dengan Garuda, dengan Pemda di sini, akhirnya hanya setengah tahun, jadi kita biayain tiketnya. Di sini Garuda yang tanggung domestik, Pemda tanggung penginapan segala macam. Jadi ya lumayan, mereka bikin episode 18 kali ini dalam bahasa Spanyol tentang Indonesia. Jadi mereka kemana-mana tuh, ke apa namanya, Wakatobi, Sulawesi. Ke Flores juga Pak? Flores juga. Cuma kadang-kadang itu susah kita komunikasi dengan Pemda kita. Itu tantangan kita Bapak. Berat sekali. Saya waktu di Australia juga begitu. Ada tawaran untuk pelatihan pendidikan pertanian ya, kentang, apa semua. Saya kirim ke Pemda. Tidak ada respon. Ada 2 yang respon, dari Ngada sama dari Ende. Akhirnya dari Ngada berhasil kirim 3 orang, satunya sekarang sudah maju dia, ini bidang itu, malah dia jadi tutor kemana-mana. Dari Ende terlalu bersemangat, kita sudah bilang supaya tunggu kita kasih tahu, untuk urus visanya gini-gini. Udah lebih dulu urus sendiri, langsung ke Denpasar urus di konsulat itu, ditolak. Mau urus lagi ya sudah susah. Nah, pengalaman Bapak di Santiago itu Bapak tulis di buku Menjelang Senja di Santiago yang diterbitkan oleh penerbit Lederlero. Proses bagaimana sampai Bapak berniat untuk menjadikan dalam sebuah buku? Apa yang Bapak ingin angkat melalui buku ini, Bapak? Jadi kita sering diskusi banyak dengan teman-teman, salah satunya dengan almarhum Franz Miak Parera. Penggiat buku kita, sudah almarhum. Iya. Jadi ada banyak ide untuk dilakukan, tapi salah satunya dia bilang, nah coba kau ini tulis juga kau punya pengalaman itu, nanti kita cari penerbit apa semua. Saya coba bikin, dan ternyata tidak mudah. Dari 2015 baru selesai 2022.
7 tahun. Hampir 7 tahun ya, 7 tahun. Iya. Itu ya karena coba mengingat-ingat semua hal-hal yang bisa ditulis itu, dan akhirnya ya puji Tuhan, syukur pada Allah bisa selesai juga. Dan ya mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan kalau anak-anak kita baca dan sebagainya, untuk bisa menjadi pelajaran ataupun hal-hal yang bisa ditarik positifnya. Jadi Bapak tadi menyampaikan ada 2 buku nih, Bapak. Kami tidak ingin sendiri menikmati buku, karena Bapak juga memberikan 1 buat kami di podcast Orang Kita. Kami ingin mempersembahkan 2 ini buat pemirsa atau penonton setiap podcast Orang Kita yang telah subscribe YouTube podcast Orang Kita dan lain-lain, serta memberikan komentar mengenai tayangan ini, mengenai konten Bapak Dr. Aloysius Lelemaja ini di podcast Orang Kita. Yang terbaik komentarnya akan kami sampaikan. Buku Menjelang Senja di Santiago, autobiografi seorang diplomat. Bapak, kita lanjutkan percakapan kita. Ini kita sedikit isu-isu nasional atau isu-isu internasional. Boleh Bapak ya? Boleh. Siap Bapak. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan juga, sebetulnya ada saudara kita namanya Bertin Fernandes. Siapa Pak? Orang Larantuka, tapi bapaknya dulu guru di Manggarai. Siapa Pak? Nah, itu juga menjadi duta besar di Peru. Oh, berarti saya tadi miss ya. Berarti sudah 2 ya Bapak ya? 2 ya. Bertin Fernandes, duta besar di Peru. Masih sekarang beliau? Sudah pensiun Sudah juga. Pensiun. Lebih dulu atau Bapak lebih dulu? Saya lebih dulu. Okay. Kebetulan juga dari Seminari Kisol juga. Kisol. Saya kelas 6, beliau kelas 4. Berarti masih satu generasi ya? Iya. Generasi berikutnya yang belum ada nih Bapak. Mungkin Nona Gailuna sekarang sedang berkarir awal-awal nih. Mudah-mudahan Nona sampai pada tahapnya ya Nona ya. Masih di rumah kan Nona? Karena kita janjian kalau ke Jakarta kita mau ngewain di sekitaran Monas. Baik Bapak. Jadi sampai saat ini NTT memiliki 2 orang duta besar. His Excellency Dr. Aloysius Lelemaja dan Her Excellency His Excellency Bertin Fernandes. Baik Bapak, isu internasional yang lagi hangat nih Bapak, soal perang Rusia versus Ukraine. Perspektif secara umum, bagaimana kita orang Indonesia melihat kasus ini? Ini apakah benar-benar hanya sekedar sengketa lahan antara Rusia dan Ukraine atau seperti apa Bapak? Biar kalau kita memahami satu hal ini secara pandangan umum kita agak mengerti sedikit Bapak. Oke, jadi pada dasarnya apa yang selalu menjadi kebijakan luar negeri suatu negara itu adalah kepentingan negara itu sendiri. Dan kepentingan ini ada banyak sekali variasi macamnya. Ada kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan, militer dan keamanan. Nah, dalam hal Rusia dengan Ukraina ini, kalau menurut saya, Rusia melihat bahwa keamanannya terancam. Terancamnya gimana? Karena Ukraina ini kalau menjadi anggota NATO, maka peralatan-peralatan perang NATO itu akan ditempatkan di sekitaran Ukraina. Ukraina berarti langsung di perbatasan dengan Rusia. Dan itu untuk Rusia sangat berbahaya karena akan mudah sekali menghancurkan Moskow dan sebagainya. Oleh karena itu, Rusia berusaha dengan segala macam cara untuk kalau bisa menggagalkan upaya Ukraina ini menjadi anggota NATO. Dan karena Ukraina ini tetap ngotot untuk menjadi anggota NATO, maka dengan segala daya Rusia
berusaha menggagalkan itu. Menggagalkan itu dengan mengerahkan dan dengan alasan justifikasinya bahwa kaum minoritas Rusia di Ukraina ini diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Ukraina. Oleh karena itu mereka ingin menolong, membantu kelompok minoritas tadi yang di Donetsk, Luhansk itu untuk diperlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat sendiri, sehingga langsung diproklamirkan, diakui oleh Rusia. Meskipun oleh negara lain belum mengakui. Oleh dunia tidak diakui. Demikian juga di Crimea. Tapi kalau kita melihat sejarah Rusia dan Ukraina ini, itu kan sudah dari berabad-abad lalu mereka tuh seperti suatu kesatuan, walaupun agak berbeda, tapi terutama dalam hal agama kan ortodoks tuh. Ortodoks, betul. Sama-sama ortodoks. Dan Rusia itu dianggap pemimpin ortodoks dunia. Sehingga Ukraina itu harus dibawa Rusia. Nah, Crimea ini dulunya adalah wilayah Rusia. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, oleh Stalin sebagai pemimpin besar dan supaya menarik tanda jasa ke Ukraina yang sudah bersatu untuk memerangi Jerman kala itu, akhirnya diberikan ke Ukraina. Tapi ini yang membuat Rusia itu juga marah atau kecewa terhadap NATO, karena ketika Pakta Warsawa ini mau dibubarkan dan Jerman bersatu, itu secara lisan dinyatakan bahwa perluasan NATO ini tidak akan tercakup Ukraina. Jadi hanya artinya keputusan itu sudah lama. Artinya sekarang nih Rusia tuh menganggap ini sebuah pengkhianatan terhadap sejarah. Sehingga ya udah mereka dengan secara militer menginvasi itu. Dan itu Kanselir Jerman yang sebelumnya ini Angela Merkel. Nah, itu tahu itu. Dan ya begitulah politik. Tidak ada yang abadi semuanya karena kepentingan. Ini kita juga perlu berpikir juga bahwa ini juga kepentingan negara-negara besar juga. Dalam hal ini industri senjatanya. Memang harus perang ya, biar industri senjata berkembang. Dan yang lama ini mau dikemanakan kalau nggak dihabiskan dulu. Itu di mana-mana tuh, makanya perdamaian itu akan menjadi momok yang menakutkan bagi negara-negara yang punya kekuasaan industri alutsista, industri perang. Itu. Jadi walaupun itu merugikan seluruh dunia, tapi ya apa boleh buat begitu. Pertaruhan kepentingan Bapak ya. Kepentingan yang bermain di situ. Jadi Indonesia tidak perlu harus pro Rusia atau pro Ukraina. Let it be. Indonesia kan politik luar negeri kan bebas aktif Bapak. Non-blok. Jadi dia bisa bergerak ke sana ke sini sesuai kepentingan kita juga. Betul. Misalnya kemarin kan Presiden Jokowi ke Kiev, ke Ukraina, terus ke Moskow, Rusia. Dalam hal ini cukup berhasil karena bisa merubah apa yang sebelumnya oleh Rusia di-cut untuk mengekspor gandum. Ya, jalur gandum ya. Jalur gandum. Ya. Nah itu akhirnya bisa jalan kan. Betul. Itu salah satu hasil yang dijalankan oleh Indonesia. Siap Bapak. Itu isu pertama. Isu kedua Bapak, mohon maaf,
Israel Palestina, Bapak. Ya. Mau tidak mau kita ngomongin ini karena ini isu yang dalam beberapa bulan terakhir ini menghangat dan membuat kita yang termasuk orang Indonesia Timur nih, orang Flores nih kayak ini isu menarik nih. Jadi percakapan-percakapan ruang publik kita selain ngomongin capres-cawapres, Israel Palestina nih masih mendominasi ya urutan ketiga, urutan keempat lah topik diskusi yang bagaimana Bapak melihat ini, Bapak? Ya, kalau saya melihat ini memang juga kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Dan kalau kita mengurut dari sejarahnya Israel ini yang sekarang terjadi ini bermula dari deklarasi Balfour ya, 1917. Nah, deklarasi ini memberikan kesempatan kepada Israel untuk memperoleh wilayah di Palestina itu. Nah, pada waktu itu 1917 perbandingan wilayah yang diberi oleh Inggris kepada bangsa Israel itu 22%, 78% Palestina. Nah sekarang kan terbalik, Israel 78%, Palestina 22%. Itu pun dibagi jalur Gaza dan tepi barat Sungai Yordan. Jadi di tengah-tengahnya itu Israel tuh. Kenapa Inggris memberikan wilayah ini kepada Israel? Itu karena seorang ahli kimia Yahudi namanya Chaim Weizmann itu berhasil menemukan suatu senyawa kimia yang bisa dipakai untuk memproduksi amunisi secara besar-besaran. Sehingga Inggris itu berhasil mengalahkan Jerman di Perang Dunia Pertama itu. Oh, hutang budi besar. Hutang budi, makanya dia kasih itu wilayah itu. Nah, dengan adanya wilayah ini, orang-orang Israel Yahudi yang di Eropa itu mulai berdatangan. Ada yang beli dengan baik-baik, ada yang dirampas dan sebagainya, sehingga terjadi pengusiran tuh orang warga asli Palestina itu ratusan ribu harus keluar. Nah, wilayahnya kan makin besar nih Israel nih. Ditambah dengan Nazi Jerman waktu 1939 sampai 1945 yang dibantai sekian juta itu dari negeri Jerman. Tambah banyak lagi yang lari ke ini ke wilayah sekarang, ke wilayah Palestina. Nah, itu kita kalau melihat sejarah ini kan sebetulnya ribuan tahun sebelumnya itu sudah terjadi konflik ini. Jadi sejak Abraham datang kan 2500 tahun sebelum Masehi. Dia datang masih ya baik-baiklah dengan bangsa yang ada di situ. Ini kita ngomong dari perjanjian lama dulu. Lalu kan setelah besar ada, kalau menurut Injil ini kan perjanjian lama mereka ke Mesir. Betul. Dalam waktu ketika Yusuf akhirnya jadi penguasa di Mesir. Berkembang kan sampai jutaan besar. Nah, Mesir tindas, akhirnya Nabi Musa ini berhasil membawa kembali Israel ke Palestina. Itu kan 1500 sebelum Masehi. Sampai 1100. Ya. Nah, datangnya mereka ini bukan dengan damai dan ini harus perang kan, Yeriko segala macam direbut, Yosua segala itu. Akhirnya berdirilah kerajaan yang besar di bawah Daud. Lalu Salomon membangun Bait Allah yang akhirnya dihancurkan lagi oleh Nabukadnezar dari Babilonia ya. Betul. Nah, Nabukadnezar ini dikalahkan lagi oleh Darius dari Persia kalau nggak salah. Nah, ketika Darius itu menjadi penguasa, kan ada
nabi-nabi yang berhasil melobi atau menjadi pegawai istana yang baik, cerdas dan sebagainya, akhirnya diberikan izin membangun lagi Bait Allah yang kedua. Bangun Bait Allah ini sampai akhirnya kekuasaan Romawi datang. Sekitar 100 sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu masih ada raja di Yahudi ini. Tahun 70 kalau nggak salah, pemberontakan oleh kaum Yahudi itu yang tidak puas dengan Roma. Jadi 70 sebelum Masehi atau 70? Setelah Masehi. Setelah Yesus. Setelah Yesus. Bangkit, ya. Jadi waktu Yesus saja sudah ada banyak bibit-bibit pemberontakan. 70 Masehi datang pemberontakan, orang Yahudi melakukan pemberontakan, disapu lagi sama Titus. Jenderal Titus, Kaisar Roma. Dihancurkan lagi Bait Allah yang kedua tadi itu. Tinggal sekarang yang tembok bagian baratnya, yang kalau orang Arab bilang itu tembok ratapan, karena orang Yahudi selalu berdoa di situ sambil menangisi nasibnya. Tapi mereka menyebutnya itu tembok barat karena itu tembok bagian barat dari Bait Allah. Kan selalu dibangun dengan tata cara yang sangat hebat. Nah, jadi selama 1900 tahun tuh bangsa Yahudi ini tercerai-berai. 1917 Balfour menyatukan mereka. Janji Allah terpenuhi lagi. Luar biasa. Butuh ribuan tahun. Ribuan tahun dulu. Nah, kenapa mereka tuh kuat sekali untuk mendirikan lagi negara Israel? Karena sejak Musa itu 1500 tahun itu sudah ditentukan bangsa atau suku Levi itu menjadi petugas imam untuk Bait Allah, untuk hukum, untuk tradisi, untuk jadi rabi, untuk sekolah. Jadi itu dijaga terus. Di mana-mana mereka ada, seperti di Budapest itu ada sekolahnya, ada sinagoganya, kawin, upacara perkawinan Yahudi itu tetap dijaga. Dan itu yang selalu ditanamkan bahwa suatu saat mereka akan kembali ke Sion. Sion itu adalah Yerusalem itu. Nah, ketika 1917 terpenuhi. Meskipun dalam saat-saat itu masih ada upaya-upaya untuk membatalkan itu. Nah, mereka kan setelah mendapat itu 1947, Inggris ini kan dulu karena dia menang perang melawan Jerman, wilayah Palestina ini adalah di bawah Utsmaniyah. Sehingga Inggris menjadi penguasa di situ, jadi wali dari wilayah itu. Tapi 1948 Inggris menarik diri sebagai wali penguasa di Palestina. Esoknya Israel memproklamasikan negara Israel. Nah, itu luar biasa. Jadi cepat sekali dia melihat momentum, langsung memproklamirkan. Nah, satu lagi. Siap. Pada waktu setelah Titus itu menghancurkan Bait Allah, Yahudi itu masih berupaya ini juga. Nah, akhirnya 132 Masehi itu di bawah Hadrian, Israel itu dihajar lagi dan nama wilayah itu diganti menjadi Palestina. Yang dipakai sampai saat ini. Sebelumnya kan Yudea, ada Galilea, dihilangkan semua supaya tidak ada lagi pikiran orang Yahudi untuk kembali. Diganti nama menjadi Palestina. Ganti nama, tapi tetap mereka tuh karena memori kolektif. Dengan sistem yang luar biasa tuh hebat, harus kita akui, dengan kelompok yang kecil tapi kuat.
sehingga mereka tuh dan lobbynya tuh di mana-mana sangat kuat Yahudi, seperti di Santiago juga. Iya, gimana Bapak? Itu sampai duta besar Mesir tuh bilang, wah, ini orang Palestina ini di sini sangat besar, termasuk Arab-Arab yang lain tuh. Hampir 600.000 orang. Termasuk komunitas Palestina yang terbesar di dunia itu di Chile. Dan orang Israel hanya sekitar 50-60.000. Tapi mereka lebih kuat koneksinya dengan pemerintah. Lobbynya jago ya? Lobby. Nah itu bukan hanya di Chile, tapi di Amerika, di Inggris, Jerman. Sehingga apa yang dilakukan oleh Israel itu sekarang, itu selalu didukung. Iya, paling tidak dikutuk, tidak diberi sanksi dan sebagainya, sehingga semua urusan yang menyangkut konflik Israel-Palestina kalau dibawa ke PBB pasti mentok, karena pasti ditolak oleh Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Jadi konflik ini akan selamanya begini, menurut Bapak? Kalau menurut saya akan terus. Ya bisa makan waktu ribuan tahun lagi. Kita sudah ini karena itu tadi kepentingan itu. Dan yang lebih ini lagi, Hamas yang menjadi proksi dari Iran itu sama dengan Iran dan Hizbullah itu, bahwa Israel harus dihapuskan dari muka bumi ini. Mana mau Israel? Sebelum dia dihapus, dia hajar dulu. Iya nggak? To kill or to be killed. Dan dia didukung oleh Amerika. Kalau Hamas, siapa yang dukung dia? Paling Iran. Dan negara-negara Arab ini, kalau kita lihat konflik yang sekarang ya, itu memang sengaja ditorpedo atau disabotase oleh Iran, karena hampir semua negara Arab di sekeliling Israel ini sudah mau mengadakan perdamaian dengan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau itu terjadi, Iran akan terpencil dan merasa, wah berbahaya nih. Sebelum itu terjadi, hajar dulu sehingga kacau semua. Tapi ya kita nggak tahu kapan ininya, karena sampai sekarang kan Israel tuh mencari Hamas sampai ke bawah tanah. Karena memang dinilai teroris oleh Israel. Oleh Amerika juga. Siap Bapak, sambil minum Bapak. Ini satu pertanyaan terakhir Bapak. Dua isu internasional sudah kita bahas. Ini berkaitan dengan pemilihan umum kita Bapak. Bapak pasti sudah mendengarkan visi misi di bidang politik luar negeri ketiga capres kita. Beberapa waktu lalu CSIS mengundang ketiga kandidat kita untuk berbicara tentang politik luar negeri, perspektif Anies Baswedan, perspektif Ganjar, dan perspektif Prabowo. Bagaimana Bapak melihat ini sehingga kemudian kita yakin ketiga kandidat ini masih menerapkan politik luar negeri kita yang selama ini bebas aktif, atau seperti apa yang Bapak lihat dari ketiga kandidat kita? Kalau saya melihat memang semuanya berbicara tentang politik bebas aktif. Walaupun ada penekanan-penekanan yang khusus terhadap apa yang ingin dilakukan. Ada yang misalnya ingin Indonesia itu menjadi negara yang kuat secara militer dan sebagainya. Itu juga penting. Tetapi balik lagi, semuanya ini kan demi kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional kita ini apa? Kepentingan nasional kita menurut saya yang utama itu adalah pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu kita perlu suatu ekosistem yang kondusif. Kondusif bagaimana? Yaitu tidak terjadinya konflik-konflik bersenjata yang bisa mengganggu stabilitas, sehingga upaya untuk
pembangunan ekonomi itu terganggu. Itu yang selalu diupayakan oleh ASEAN, yang walaupun di dalam ASEAN sendiri selalu terjadi atau masih terjadi perbedaan-perbedaan, terutama misalnya dalam menangani masalah Myanmar dan sebagainya, atau Laut Cina Selatan. Itu yang titik-titik panas yang harus diwaspadai. Dan jangan sampai kita itu terjebak oleh permainan negara-negara besar ini. Karena mereka akan selalu mencari peluang untuk menanamkan pengaruhnya dengan ketidakkompakan ASEAN misalnya. Nah, dalam hal ini kan ada pertikaian mengenai pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan dengan Cina. Betul. Nah, ini yang harus hati-hati sekali. Filipina misalnya sudah mengambil sikap yang jelas dengan bantuan Amerika Serikat. Sedangkan ASEAN kan inginnya tidak ada negara besar yang mendominasi atau mempunyai pangkalan militer di kawasan. Nah, itu yang selalu menjadi topik yang harus hati-hati betul dalam penanganan kebijakan luar negeri. Cina mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan karena sini kan sangat kaya akan sumber daya alam, juga mineral tidak di bawah lautnya itu. Nah, Cina itu mengambil satu kebijakan dengan 10 titik garis yang dari dinasti Han atau dinasti apa yang sudah ratusan tahun lalu. Nah, itu secara hukum internasional nggak bisa digunakan. Tapi mereka tetap saja bersikeras tuh. Namanya upaya ya boleh-boleh aja gitu. Jadi ketiga kandidat ini masih sama ya? Lihat secara umumnya masih? Secara umumnya masih sama, cuman penekanannya ada yang pingin militernya itu sangat kuat, tapi kita harus melihat kemampuan ekonomi juga untuk menunjang ya. Satu ini paling akhir benar-benar Bapak, ini kita lihat bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur atau anak-anak muda kita tuh yang bergabung ke Kemlu tuh sangat sedikit Bapak. Ini tentu saja kenapa kami mendorong podcast Orang Kita mengundang Bapak, sebelumnya sudah mengundang Nona, Gaya Luna, agar mereka makin memahami Kemlu, makin memahami dunia diplomasi dan seterusnya ada kaitannya. Kira-kira apa yang perlu paling utama disiapkan oleh misalnya mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang ngambil studi untuk kemudian nanti pada waktu bisa bergabung dengan Kemlu, Bapak? Ya, jadi memang anak-anak kita yang ingin masuk Kemlu ini sepertinya masih minim sekali ya. Dalam proses seleksi di Kemlu itu biasanya yang pertama itu batas umur 28 tahun, seperti tadi saya sampaikan. Lalu yang kedua, penguasaan bahasa Inggris. Minimal pada saat melamar itu akan dicek secara administrasi. TOEFL-nya itu minimal 500. Itu minimal. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, kan nanti akan ada tes. Kalau sekarang, kalau nggak salah, tes secara umum PNS, kalau lulus baru melanjut dengan tes ya apa namanya substansi di Kemlu. Nah, setelah substansinya di samping dalam bahasa Indonesia dan Inggris, akan ada wawancara dan psikotes. Ada beberapa yang pernah konsultasi dengan saya untuk ikut tes, sudah mencapai tahap akhir. Tetapi akhirnya tidak masuk.
Nah, rupanya selalu di psikotes. Karena di psikotes ini akan dilihat yang pertama itu misalnya ketahanan mental atau fisik dalam situasi yang stres, bekerja dengan situasi yang stres. Itu akan kelihatan dari hasil tes. Yang kedua, kerjasama, teamwork. Apakah yang bersangkutan itu bisa bekerja sama? Dalam hal ini kan berarti harus bisa ada kompromi. Jadi nggak mungkin dalam diplomasi itu mau menang sendiri. Harus take and give. Ya, jadi dalam negosiasi juga kita nggak bisa posisi saya begini terus begini sampai akhir udah bubar. Jadi harus punya opsi-opsi alternatif A, B, C, D misalnya. Kalau ini nggak bisa, ini lagi. Siap. Nah itu. Lalu itu tadi emosi intelligence. Ya, jadi kalau yang temperamental ya susah. Jadi harus masa diplomat marah-marah ya? Ini yang bahaya. Siap. Kalau lagi bernegosiasi langsung keprok meja, wah udah deh bubar semua tuh. Dan saya itu tertarik ke Kemlu juga itu karena sebelumnya waktu di Hong Kong Bank itu, saya ya walaupun masih 20-an begitu, dipilih jadi ketua Serikat Buruh. Padahal masih muda sekali. Iya, lucu juga. Jadi ini anggotanya kan hampir 200 lebih lah pada waktu itu. Dan kita waktu itu bank yang pertama kali membuat collective labor agreement. Jadi kita sudah perjanjian serikat buruh, perjanjian kerja bersama dari buruh dan manajemen. Nah itu negosiasinya juga ulet, akhirnya lama-lama kerjanya negosiasi. Jadi rasanya enak. Nah, waktu itu, kalau luar negeri ini kerjanya nego-nego terus, ini bagus juga. Ya udah. Aduh, jadi itu kira-kira ini apa namanya, anak-anak kita tuh beberapa aspek itu yang mungkin perlu ya lebih diperhatikan. Ya ditingkatkan. Siap Bapak. Aduh, kurang cukup 1 jam ya. Terima kasih banyak Bapak. Aduh, senang sekali. Demikian percakapan sederhana kami dengan His Excellency Dr. Aloysius Lelemaja, Duta Besar Republik Indonesia untuk Chile 2010-2014. 30 tahun menjadi diplomat, kebanggaan kita, kebanggaan Flobamora. Banyak hal yang sudah kami bincangkan. Kami harapkan masyarakat Flobamora, masyarakat NDT bisa menimba catatan-catatan dari His Excellency, dan kemudian jangan lupa untuk berkomentar, sampaikan catatan kalian, dan yang beruntung akan mendapatkan buku Menjelang Senja di Santiago, sebuah autobiografi dari Dr. Aloysius Lelemaja. Demikian, salam manis dari kawasan Monas Jakarta untuk Flobamora tercinta.